Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Landraki Biringkanaya edisi 4 Mei 2020. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama melandasinya dengan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca, kita dengar dan renungkan bersama-sama. Dan sebelumnya itu mari bersama-sama kita siapkan firman Tuhan dari Yesaya 33 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Dan sebelum itu mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa, di dalam kita memahami akan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Dimuliakanlah Tuhan di pagi ini oleh karena kasih-Mu menuntun kami melewati malam yang telah lalu. Dan kami bersyukur diberi kesempatan untuk menikmati hari baru anugerah Tuhan. Dan untuk menjalani kehidupan kami hari ini, kami akan melandasinya dengan firman Tuhan yang saat ini akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Perikop pembacaan kita hari ini dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada hari ini diberi satu tema, yaitu penjaga bagi sesama. Istilah penjaga biasanya digunakan kepada orang yang bertugas seperti polisi, satpam, dokter, perawat, bahkan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan keamanan atau kenyamanan. Dalam perikop pembacaan kita hari ini, Tuhan telah menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga bagi kaum Israel untuk memperingatkan mereka demi nama Tuhan. Sepintas terlihat sederhana, tetapi tanggung jawab seorang penjaga tidaklah sesederhana itu. Memang tugas seorang penjaga adalah menjaga. Namun dalam konteks bacaan kita hari ini, Yehezkiel diberi tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, memperingatkan kaum Israel untuk bertobat dari hidup mereka yang jahat. Itu dapat kita baca dalam ayat 11 dari pembacaan kita tadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya jika Yehezkiel ditugaskan menjadi penjaga bagi kaum Israel, maka masing-masing dari kita pun ditugaskan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi orang lain, bagi sesama kita. Siapa sesama kita yang harus kita jaga? Saya yakin Tuhan sudah menetapkan orang-orang tertentu yang memang harus kita jaga. Secara umum, saya dapat katakan mereka adalah keluarga kita, teman-teman kita, teman kerja kita, bahkan pendeta kita, atau persekutuan tempat di mana kita beribadah.
kita harus menjadi penjaga mereka. Sama seperti mereka juga harus menjadi penjaga kita. Artinya, kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Dan jika mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan, maka adalah kewajiban kita untuk mengingatkannya. Bagian kita harus kita kerjakan. Tanggung jawab kita harus kita kerjakan. Dan soal orang itu mau mendengarkan kita atau tidak, biarkan Tuhan yang bekerja. Karena kita tidak dapat merubah hati seseorang jika bukan Tuhan yang terlebih dahulu mengubah hati mereka. Namun setidaknya kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang penjaga, dan itu sudah cukup. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya dalam kita menyikapi kondisi akan bangsa negara kita sekarang ini, pasti banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak dapat lagi bekerja atau berusaha oleh karena adanya wabah COVID-19 ini. Dan itu sangat berdampak dalam perekonomian mereka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nampakkan tugas itu dengan meringankan beban hidup mereka dengan kemurahan Tuhan yang ada pada kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan kiranya memampukan kita semua untuk dapat melakukan tugas kita dengan setia. Terpujilah Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena firman-Mu hari ini yang akan terus menuntun kami. Kami berdoa, mampukan kami untuk menyatakan kasih-Mu, untuk mengasihi satu dengan yang lain di dalam setiap langkah kehidupan kami. Apapun warna hidup kami yang kami alami dan kami temui, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan di dalam doa kami berdoa untuk kehidupan kami, untuk rumah tangga kami, dalam setiap aktivitas pekerjaan, dalam setiap usaha yang dikelola, dan di dalam perjuangan hidup kami menyerahkan untuk dituntun, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemulihan dunia ini, untuk pemulihan bagi bangsa dan negara kami, bahkan pemulihan bagi kami semua. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu dengan cara Tuhan sendiri. Engkau memakai pemerintah kami, para medis, serta para aparat keamanan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, dan untuk memulihkan akan bangsa dan negara kami ini, sehingga Tuhan seturut dengan kasih dan kemurahan sendiri, bangsa dan negara kami dapat pulih dari musibah ini, sehingga kami sebagai umat-Mu dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam menjalani kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.